Bab 12. Tamat. Tidak ada akhir. Bagaimana jika satu hal yang kita semua takuti ternyata tidak benar? Bagaimana jika tidak ada kematian seperti yang kita pikirkan? Bagaimana jika ketika kita mati kita bangun? Dari mana saya datang dan kemana saya pergi? Itu adalah pertanyaan besar yang tak terduga, sama bagi kita semua. Sains tidak memiliki jawaban untuk itu. Max Planck, fisikawan kuantum. Tubuh mati, tetapi roh yang melampauinya tidak dapat disentuh oleh kematian. Ramana Maharshi, dari kumpulan karya Ramana Maharshi. Jika Anda menganggap diri Anda sebagai tubuh dan pikiran saja, Anda itu pasti akan mati. Ketika Anda menemukan diri Anda sebagai kesadaran yang belum lahir dan tidak dapat binasa, ketakutan akan kematian tidak akan mengganggu Anda lagi. Sebenarnya, ini adalah kematian dari kematian. Moji, ketika Anda bangun, semua ketakutan, termasuk ketakutan akan kematian fisik, hilang. Ini karena apa yang menjadi kamu bukanlah sesuatu yang dapat dirusak. Ian Frazier, dari The Freedom of Being. Kematian adalah pengupasan semua yang bukan dirimu. Rahasia hidup adalah mati sebelum kamu mati, dan temukan bahwa tidak ada kematian. Eckhart Tolle, dari The Power of Now. Mati sebelum Anda mati berarti mengakhiri delusi pikiran bahwa Anda hanyalah seorang manusia. Itu berarti mati terhadap gagasan menjadi seseorang, dan untuk menyadari kesadaran tanpa batas bahwa Anda sebenarnya. Hanya dengan begitu Anda akan mati sebelum Anda mati, dan menemukan kebenaran bahwa tidak ada kematian. Dari semua hal yang dapat dipelajari manusia dalam hidup ini, saya memiliki berita terbesar untuk diberitahukan kepada Anda. Hal terindah untuk dibagikan Anda adalah apa yang tidak berbentuk, tidak berubah, dan tidak pernah mati. Moji, dari Whitefire, edisi kedua. Anda, pikiran tubuh Anda, dan dunia yang Anda lihat adalah bagian dari realitas virtual yang sama. Anda yang sebenarnya, adalah kesadaran tanpa bentuk, dan begitu Anda mengidentifikasikannya, Anda melihat setiap identitas lain yang Anda miliki bersifat sementara. Baik itu suami atau ayah, atau putra, atau istri, semua ini adalah identitas sementara yang memiliki kelahiran dan kematian, dan mereka terus berubah, mereka tidak nyata. Satu-satunya identitas absolut yang Anda miliki adalah makhluk tak terbatas, tak berbentuk, tak terbayangkan yang mengubah dirinya menjadi realitas apapun berdasarkan konstruksinya. Deepak Chopra MD, dari podcast Mind Body Green. Kita telah lupa bahwa kita adalah kesadaran ini dan telah mengidentifikasi diri kita dengan objek. Kita berpikir, aku adalah tubuh, oleh karena itu aku akan mati. Namun, kesadaran tidak menemukan dirinya di dalam tubuh. Tubuh muncul dalam kesadaran, pikiran muncul dalam kesadaran, dunia muncul dalam kesadaran. Itu adalah pengalaman kami. Terlepas dari ini, kami menempatkan gagasan yang berlawanan ke dalam pengalaman kami, bahwa kesadaran ada di dalam pikiran, bahwa pikiran ada di dalam tubuh, dan bahwa tubuh ada di dunia. Francis Lucille, dari Parfum Keheningan. Anda sekarang berpikir bahwa Anda adalah tubuh dan karena itu bingung dengan kelahiran dan kematiannya. Tetapi Anda bukanlah tubuh dan Anda tidak memiliki kelahiran dan kematian. Ramana Maharshi, dari Be As You Are. Jadi jawaban sebenarnya untuk kematian adalah, itu adalah konstruksi manusia yang lain. Jika Anda percaya pada dunia fisik maka Anda harus percaya pada kematian, dan Anda harus percaya pada kelahiran, tetapi pahamilah bahwa Anda adalah makhluk tanpa bentuk yang mengalami dirinya sebagai bentuk. Jadi saat ini makhluk tak berbentuk itu mengalami dirinya sebagai pikiran tubuh. Deepak Chopra MD, dari podcast Mind Body Green. Kamu telah setuju bahwa kamu akan mati hanya karena kamu telah menerima dari seseorang bahwa kamu dilahirkan. Sri Ponja Papaji, dari The Truth Is. Tidak pernah ada waktu ketika saya tidak ada, atau Anda juga tidak ada masa depan di mana kita akan berhenti. Krishna, mustahil untuk membayangkan tidak ada, karena Anda tidak akan pernah bisa tidak menjadi. Jika Anda membayangkan tidak ada kesadaran yang Anda bayangkan tidak ada, dan di sanalah Anda, kesadaran. Jadi, ketika Anda masih bayi, Anda tidak tahu ini meja atau ini tangan atau Anda punya tubuh. Semua pengalaman Anda adalah alam semesta yang lengket dengan banyak warna, sensasi, gambar, belum ada pikiran, hanya rasa heran dan kebingungan. Kemudian kami memperkenalkan konsep, Anda laki-laki, Anda orang Amerika, Anda manusia, itu bintang, itu galaksi, itu planet bumi. Begitulah cara kerja pandangan dunia ilmiah. Jadi, Anda tiba-tiba sekarang melihat dunia melalui filter. Kesadaran telah menjadi pikiran terkondisi yang memberi Anda pengalaman dunia fisik dan tubuh fisik, dan sekarang karena Anda telah membangun benda ini dalam kesadaran Anda, sekarang Anda khawatir tentang kelahiran, kematian. Ini adalah konsep manusia. Tidak ada kelahiran,
Tidak ada kematian, tidak ada tubuh fisik, tidak ada alam semesta. Ada kesadaran dan itu tidak terbatas dan Anda adalah TI. Deepak Chopra Tem, MD, dari podcast Minbody Green. Keabadian dicapai secara proporsional ketika perasaan pribadi diatasi. Saat kita menanggalkan ego pribadi dan mencapai kesadaran diri sejati kita, kita mencapai keabadian. Dan itu bisa dicapai di sini dan sekarang. Joel S. Goldsmith, dari The Infinite Way. Kematian tidak memadamkan cahaya, itu hanya memadamkan lampu karena fajar telah tiba. Rabindranath Tagore, seperti apa rasanya seseorang yang meninggal? Ini sama dengan bangun setelah mimpi. Tidak berbeda sama sekali. Guru memberitahu kita dengan tegas bahwa kesadaran atau kesadaran tidak pernah lahir dan tidak pernah mati. Itu berarti bahwa ketika tubuh berakhir, kesadaran dan kesadaran tetap seperti biasa, sepenuhnya sadar dan hidup sepenuhnya. Saat itulah Anda mungkin menyadari bahwa Anda tidak pernah menjadi tubuh, karena Anda menemukan diri Anda sepenuhnya sadar dan ada seperti sebelumnya, kecuali tanpa tubuh. Kesadaran tidak membutuhkan tubuh untuk menjadi sadar. Ketika tubuh berakhir, tidak ada satu detik pun yang tidak Anda sadari, tidak ada 1/1000 detik pun yang tidak Anda sadari sepenuhnya. Anda secara kekal dan tanpa batas sadar, sepenuhnya dan sepenuhnya hidup, dengan tubuh atau tanpa tubuh. Kesadaran dan kesadaran tidak pernah dimulai, dan tidak akan pernah berakhir. Robert Lanza, MD, dari Beyond Biocentrism, memikirkan kembali waktu, ruang, kesadaran, dan ilusi kematian. Hidup tidak memiliki lawan. Lawan dari kematian adalah kelahiran. Hidup itu abadi. Eckhart Tolle, dari Stillness Speaks. Bagaimana hidup Anda akan berbeda jika Anda benar-benar tahu bahwa tidak ada yang mati? Bagaimana jika Anda tahu dengan pasti bahwa Anda dan semua orang adalah satu-satunya makhluk tanpa batas yang abadi? Apa jadinya hidup Anda jika Anda hidup dengan pengetahuan itu, mengetahui bahwa itu adalah kebenaran? Orang bijak memberitahu kita bahwa ketika kita mengetahui kebenaran, hidup menjadi ringan dan penuh kemudahan. Ada banyak tawa, cinta yang tak terkendali, dan kenikmatan total dari semua yang terjadi. Setiap momen dinikmati, dan ada apresiasi yang luar biasa atas keajaiban dan kemegahan manifestasi dunia. Cinta dan kasih sayang yang mendalam untuk kemanusiaan dan setiap makhluk hidup muncul. Orang bijak memberitahu kita bahwa kita tidak akan terganggu oleh orang atau hal-hal yang dulu mengganggu kita. Kami tidak akan melihat masalah lagi atau menemukan hal-hal serius seperti yang pernah kami pikirkan. Kita akan memandang ringan semua datang dan perginya dunia, seolah-olah itu adalah film yang sedang kita tonton. Dan kita akan dipenuhi dengan kedamaian yang tak terkatakan mengetahui bahwa terlepas dari semua yang terjadi, tidak ada akhir bagi kita atau siapapun. Sejak saya menemukan rahasia, saya tahu bahwa kita tidak bisa mati. Begitu saya mengerti bahwa ada hukum yang mengatur pikiran dan kehidupan fisik kita, seperti sebab dan akibat, ketertarikan, dan karma, saya tahu kita harus hidup melampaui masa hidup ini, jika tidak, apa gunanya? Bagaimana seseorang bisa menguasai hukum dalam satu kehidupan? Bahkan Sang Buddha berkata bahwa dia menjalani 500 kehidupan sebelum dia menyadari siapa dia sebenarnya, dan itulah Sang Buddha. Perasaan aku, seperti yang Anda gunakan untuk mengartikan individualitas Anda tidak akan pernah meninggalkan Anda. Ini meluas. Apa yang terjadi saat Anda menemukan siapa diri Anda adalah bahwa Anda mulai melihat bahwa orang lain adalah Anda, bahwa Anda adalah saya, bahwa hanya ada satu, bahwa Anda sekarang dan selalu menjadi yang satu itu dan makhluk tanpa batas yang mulia. Lester Levinson, dari Happiness is Free, volume 1-5. Avatar. Semua ini adalah permainan yang dimainkan oleh kesadaran, permainan penyamaran, berpura-pura bahwa itu benar-benar seseorang. David Bingham. Sifat esensial kita dari kesadaran murni tidak mendapatkan atau kehilangan apapun dari seluruh petualangan manusia. Rupert Spira, dari The Ashes of Love. Memiliki kehidupan di bumi seperti memiliki avatar dalam game komputer. Ketika tubuh Anda mati dalam permainan komputer, Anda mendapatkan tubuh baru dan Anda kembali ke permainan, dengan avatar satu demi satu, sampai Anda menyelesaikan permainan. Beberapa tradisi memberitahu kita bahwa dalam kehidupan manusia, kita juga mendapatkan tubuh baru setiap kali kita mati, sampai kita menyelesaikan permainan, dengan bangun dan menyadari sepenuhnya siapa kita, kesadaran. Kemungkinan besar kita semua telah menjalani banyak kehidupan, kemungkinan besar ratusan dan ratusan di antaranya. Tapi itu terbangun dengan kebenaran bahwa kesadaran dan alam semesta senang, dan itu menjadikan hidup ini yang paling penting. Anda berada di sini untuk memungkinkan tujuan ilahi alam semesta terungkap. Itulah pentingnya dirimu. Eckhart Tolle, dari The Power of Now. Anda harus menyadari kebenaran untuk diri sendiri karena ini tidak dapat diberikan kepada Anda.
Bagaimana orang bisa memberi Anda, kepada Anda? Anda sudah Anda. Seseorang hanya bisa mengarahkan Anda ke arah mana harus mencari. Dari pengalaman Anda sendirilah Anda harus menyadari hal ini, bukan dari kata-kata siapapun. Anda dan dunia dan seluruh alam semesta adalah modifikasi dari kesadaran. Anda dan alam semesta adalah kesadaran yang bergerak. Deepak Chopra MD, dari podcast Minbody Green. Apa yang pada dasarnya Anda dalam, jauh di lubuk hati, jauh di dalam, hanyalah jalinan dan struktur keberadaan itu sendiri. Alan Watts, dari Out of Your Mind. Ketika kita benar-benar merasa bahwa alam semesta ada di dalam diri kita, adalah kita, bahwa tidak ada pemisahan, bahwa ada keutuhan ini, maka alam semesta dan peristiwa di dunia terungkap sesuai dengan perspektif ini, yang merupakan perspektif yang benar. Mereka mengungkapkan kesucian, kekudusan dunia. Mereka mengungkapkan keajaiban permanen. Pertama itu dialami sebagai perasaan dan kemudian, itu ditegaskan oleh pengalaman kita di dunia. Francis Lucille, dari Parfum Keheningan. Manusia menjadi makhluk tak terbatas. Guru saya mengatakan bahwa untuk menyadari keberadaan kita yang tak terbatas hanyalah sebuah keputusan. Hanya ada satu pembuat keputusan dan itu adalah Anda, makhluk tanpa batas. Jadi karena itu keputusan untuk sepenuhnya menyadari siapa diri Anda tidak berbeda dengan keputusan untuk mendapatkan segelas air. Anda dapat membuat keputusan, saya bermaksud untuk sepenuhnya sadar akan sifat sejati saya, kesadaran. Saya bermaksud untuk memenuhi tujuan saya dan menjalani hidup saya dalam kegembiraan kesadaran tanpa batas bahwa saya ada. Saya telah membuat keputusan untuk sepenuhnya menyadari kesadaran murni yang abadi dan tidak dapat dihancurkan bahwa saya ada. Ambil semua keinginanmu, semua manuver gelisahmu, seluruh beban dan kebisingan yang mengerikan itu. Masukkan ke dalam kotak dan rekatkan. Muat kotak itu ke truk yang menjauh dari Anda dan tidak akan pernah kembali. Ada yang tertinggal, kan? Kamu masih di sini. Anda bisa merasakan diri Anda sendiri. Selamat datang di rumah. Ian Frazier, dari The Freedom of Being. Perjalanan luar biasa kita bersama melalui buku ini telah mengarahkan Anda ke arah yang akan membawa Anda dari keyakinan bahwa Anda hanyalah seorang manusia untuk menyadari makhluk tanpa batas bahwa Anda sebenarnya. Untuk menunjukkan jalan dari penderitaan menuju kehidupan yang penuh kebahagiaan dan kedamaian, dan untuk membebaskan Anda dari sakit hati, kesal, kecemasan, kekhawatiran, dan masalah, sehingga Anda malah ada dalam kebahagiaan kesadaran yang berkelanjutan. Diri sejati Anda, kesadaran, adalah satu-satunya keabadian yang ada. Segala sesuatu yang lain datang dan pergi, muncul dan menghilang, tetapi Anda adalah orang yang tidak pernah datang dan tidak pernah pergi. Kesadaran adalah yang menyadari setiap detik dari pengalaman hidup Anda, namun tidak terpengaruh atau dirugikan olehnya, dan menyambut semua yang ada di dalamnya. Kita hidup melalui waktu yang paling menarik, menantang, dan paling kritis dalam sejarah manusia. Belum pernah ada begitu banyak hal yang mungkin terjadi, dan belum pernah ada begitu banyak yang dipertaruhkan. Peter Russell, penulis dan pensiunan fisikawan. Melalui kata-kata makhluk sadar yang dibagikan dalam buku ini, Anda sudah mulai bangun, dan kemanapun Anda pergi dari sini, itu tidak akan pernah hilang. Di mana sebelumnya ilusi rumit pikiran mungkin mulus, sekarang ada robekan di kainnya. Air mata itu tidak akan pernah bisa menutup sepenuhnya, meninggalkan pikiran Anda dalam kegelapan ketidaktahuan lagi. Kesadaran, makhluk tanpa batas bahwa Anda, akan memastikan bahwa jalinan ilusi akan terus robek sampai kebenaran terungkap dan disadari sepenuhnya, dan Anda akhirnya dipersatukan kembali sebagai diri sejati Anda. Ketika kita mengambil satu langkah menuju diri, dibutuhkan 9 langkah menuju kita. Lester Levinson. Beberapa orang mungkin terbangun di tempat saat membaca buku ini, tetapi bagi kebanyakan dari kita, ini tampaknya merupakan perjalanan kebangkitan. Sementara Anda terus melepaskan perasaan dan keyakinan negatif dan terus berlatih sebagai kesadaran sebaik mungkin, kesadaran akan terus berkembang di dalam diri Anda. Akhirnya kesadaran akan berkembang begitu banyak di dalam diri Anda sehingga Anda akan mengenali bahwa seluruh semesta dan segala sesuatu di dalamnya terkandung di dalam diri Anda. Ini adalah perjalanan kemana-mana, karena tidak ada tempat bagi Anda untuk pergi, Anda sudah menjadi segalanya yang Anda cari, di sini, sekarang juga. Seperti yang dikatakan Rupert Spira, tidak ada tempat untuk pergi. Hanya mencoba dan mengambil langkah menuju diri sendiri. Anda tidak bisa melakukannya. Wujud tanpa batas bahwa Anda ada saat ini. Jika Anda belum menyadarinya sepenuhnya, itu hanya karena pikiran Anda telah meyakinkan Anda bahwa Anda adalah seseorang. Tapi itu berubah sekarang. Ketika diri telah disadari, kita tidak akan pernah bisa kembali untuk tidak mengetahui apa itu.
Namun, kita dapat memilih untuk tenggelam dalam individualitas lagi. David Bingham, awasi pikiran, karena ia akan mencoba dan memberitahu Anda segala macam hal, seperti, Anda tidak menginginkan ini, akan membosankan menjadi kesadaran sepanjang waktu. Ayo keluar dan bertemu dengan Tom untuk bersenang-senang. Tentu saja, kesenangan juga bagus, dan siapa Anda sebenarnya menyukai kesenangan. Ketika Anda hidup sebagai diri sejati Anda, kesadaran, Anda masih akan bersenang-senang dan bertemu dengan Tom. Faktanya, sebagai kesadaran, Anda akan lebih bersenang-senang daripada yang pernah Anda alami. Anda akan banyak tertawa. Anda akan melakukan semua hal yang Anda lakukan sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah Anda akan melakukan segalanya dalam kebahagiaan dan kedamaian yang berkelanjutan, tanpa rasa takut, khawatir, stres, atau sedih. Bahkan jika Anda menjadi astronot dan menemukan galaksi yang tidak diketahui, itu tidak akan sehebat menemukan diri Anda sendiri di bumi ini. Moji, dari Whitefire, edisi kedua. Saya ingin Anda memahami bahwa makhluk tanpa batas bahwa Anda adalah Anda yang Anda rasakan saat ini. Tidak ada versi lain dari Anda bahwa Anda harus menjadi yang pertama untuk menjadi makhluk tanpa batas. Ketika saya pertama kali menemukan ini, saya mencari versi lain dari diri saya untuk waktu yang cukup lama, sampai saya menyadari bahwa makhluk tanpa bataslah yang menyadari melalui tubuh saya saat ini. Kamu adalah dewa. Saatnya untuk mulai menjadi itu, berhenti berpura-pura tidak. Pamela Wilson, siapa kamu? Kita semua adalah dewa yang bertingkah seperti orang bodoh. Lester Levinson, satu-satunya tujuan dalam hidup, satu-satunya tujuan, adalah menjadi totalitas diri kita. Itu adalah niat rahasia kami, dan kami akan menghapus semua alat peraga yang kami anggap perlu untuk mencapai tujuan kami, pernikahan, rumah, orang-orang terkasih, bahkan jika penyangga itu adalah tubuh itu sendiri. Guru saya, ketika pernikahan berakhir, atau kita kehilangan orang yang kita cintai, atau hal-hal yang tampak berantakan dalam hidup kita, kita mungkin sangat menderita, tetapi sangat sering melalui penderitaan kitalah kita mulai bertanya-tanya tentang apa sebenarnya hidup itu. Banyak orang bijak yang tercerahkan telah melalui penderitaan yang luar biasa, dan penderitaan merekalah yang membuat mereka mempertanyakan kehidupan secara intens, dan yang pada akhirnya membawa mereka pada kebenaran tentang siapa mereka sebenarnya. Mungkin sulit di tengah penderitaan bahkan untuk mempertimbangkan bahwa penderitaan yang Anda alami membawa Anda ke sesuatu yang menakjubkan, tetapi memang bagi banyak orang penderitaan mereka telah membawa mereka langsung ke surga diri mereka sendiri. Bagaimana penderitaan menjadi pintu perdamaian? Betapa sakitnya pintu jebakan yang jika berdiri sepenuhnya terbuka di bawah beban berat penerimaan penuh yang mengerikan. Betapa hal-hal yang kita anggap sebagai penghalang perdamaian adalah jendela, dan di sisi lain jendela adalah diri kita yang damai. Bagaimana jika hal ini tidak kita dapatkan, rintangan akan terus datang dan terus datang. Bagaimana kita menariknya kepada kita seperti serbuk besi ke magnet? Betapa kuatnya seorang manusia. Betapa sedikitnya kita mengetahui hal ini. Bagaimana ketidaktahuan adalah hambatan terbesar dari semuanya. Ian Frazier, dari When Fear Falls Away. Tapi sekarang kamu tahu, kamu selamanya adalah dirimu sendiri. Selebihnya hanya mimpi. Inilah sebabnya mengapa penemuan diri sejati disebut kebangkitan. Moji, ini hanya mimpi, adalah kebenaran di balik semua yang Anda lihat dan alami. Penemuan ini tidak berarti bahwa ketika seseorang sedang berjuang karena keadaan yang sulit, Anda akan kekurangan kasih sayang. Namun, ketika Anda mengetahui kebenaran, ketenangan dan kedamaian yang memancar dari Anda akan mengelilingi mereka, menghibur mereka, dan menembus mereka tanpa perlu kata-kata. Ketika Anda tahu bahwa semuanya baik-baik saja, apapun yang terjadi, Anda akhirnya bebas dari gagasan negatif apapun, dan kehadiran Anda akan sangat menenangkan orang lain dalam penderitaan mereka. Dikatakan bahwa satu individu yang hidup sepenuhnya sebagai kesadaran tanpa batas melawan negativitas jutaan dan jutaan orang. Begitulah kekuatan cinta murni kesadaran. Engkau adalah Tuhan dalam tubuh fisik. Anda adalah roh dalam daging. Anda adalah kehidupan kekal yang mengekspresikan dirinya sebagai Anda. Anda adalah makhluk kosmik. Anda semua adalah kekuatan. Anda semua adalah kebijaksanaan. Anda semua adalah kecerdasan. Kamu adalah kesempurnaan. Anda adalah keagungan. Petik 2. Dari rahasia. Anda adalah kesadaran seperti ruang angkasa yang menahan planet bumi, matahari, bintang, galaksi, dan semesta pada tempatnya. Anda adalah substrat dari keberadaan. Kamu terus mencoba ke kiri atau ke kanan atau keluar, tetapi jawaban untuk semuanya adalah siapa kamu sebenarnya. Dan segala sesuatu di dunia ini mengarahkan Anda kembali ke diri Anda sendiri. Guru saya, tidak ada dan tidak ada yang bisa melengkapimu. Anda sudah utuh dan lengkap persis seperti Anda berada di sini dan sekarang.
Hale Dwoskin. Demi Tuhan, ketika Anda melihat kecantikan Anda akan menjadi idola bagi diri Anda sendiri. Rumi, yang harus Anda lakukan adalah menemukan apa yang sudah Anda dapatkan. Itulah mengapa disebut realisasi. Anda menyadari apa yang sudah ada, apa yang telah ada selama ini. Ian Frazier, dari When Fear Falls Away. Selama manusia menghuni planet bumi, mereka telah mengajukan 3 pertanyaan yang sama. Siapa saya? Dari mana saya berasal? Kemana saya pergi? Jawaban dari ketiganya adalah awareness, awareness, awareness. Dari kebahagiaan semua makhluk lahir, dalam kebahagiaan mereka hidup, untuk kebahagiaan mereka kembali. Taittiriya Upanishad. Selamat datang di rumah, ke tempat yang tidak pernah Anda tinggalkan. Jangan khawatir tentang apapun. Anda tidak di sini secara kebetulan. Bentuk ini hanyalah kostum untuk sementara waktu. Tapi orang yang berada di balik kostum itu, yang ini abadi. Anda harus tahu ini. Jika Anda tahu ini dan mempercayai ini, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Petik 2. Moji, dari Whitefire, edisi kedua. Apa yang terjadi padaku bisa terjadi padamu. Anda mungkin tidak percaya adalah mungkin untuk menjadi bebas, untuk menghentikan penderitaan, untuk memiliki kegembiraan yang mengalir seperti aliran hangat di bawah setiap hari, tidak peduli apa yang membawa Anda hari itu. Tapi saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa itu mungkin. Petik 2. Ian Frazier, dari When Fear Falls Away. Dengan pikiran Anda yang tenang, makhluk tanpa batas bahwa Anda, yang mengetahui segalanya, yang bertanggung jawab. Ketika Anda secara permanen menjadi diri Anda, kesadaran-kesadaran, Anda akan menerima jawaban untuk setiap pertanyaan yang Anda miliki. Setiap keinginan yang pernah Anda miliki akan terpenuhi. Guru saya, Anda akan memiliki kejelasan yang lengkap. Anda tidak akan pernah lagi menderita kebingungan atau ketidakpastian. Kita seharusnya berfungsi sepenuhnya dari intuisi. Saat Anda bertindak berdasarkan intuisi Anda, hidup Anda akan menjadi indah. Guru saya, semua penderitaan bisa berakhir untukmu di sini, sekarang juga. Kesadaran adalah jalan keluar Anda dari semua penderitaan, itu adalah kunci Anda menuju keabadian, dan kehidupan yang penuh tawa, kegembiraan, kelimpahan, keindahan, dan kebahagiaan. Cahaya seorang manusia yang menemukan kebenaran telah menerangi keberadaan manusia selama ribuan tahun. Begitulah kekuatan seorang manusia yang menyadari kebenaran tentang siapa mereka sebenarnya. Moji. Ada orang-orang yang tidak dikenal secara luas di masa hidup mereka yang tetap memberikan pengaruh besar untuk kebaikan. Masih banyak lagi yang namanya tidak ditemukan dalam catatan sejarah. Meskipun mereka telah dilupakan, kecerdasan dan cinta yang mereka keluarkan ke dunia masih menjangkau kita. Hadiah sejati kita kepada dunia adalah menjadi sumber cinta dan kejelasan, dan untuk mengenali bahwa untuk menjadi sumber ini seseorang harus mengenal diri sendiri secara intim. Francis Lucille, dari Truth Love Beauty. Satu individu tanpa apa-apa selain cinta dapat berdiri melawan seluruh dunia karena cinta ini begitu kuat. Cinta ini tidak lain adalah diri. Cinta ini adalah Tuhan. Lester Levinson, dari Happiness is Free, volume 1-5. Hanya ada satu sumber kesempurnaan, dan sumber itu adalah Anda. Ketika Anda melihat cinta di mana saja di dunia, sadarilah bahwa itu adalah Anda. Ketika Anda melihat matahari terbenam yang indah, ketahuilah keindahan yang Anda lihat adalah Anda. Ketika Anda melihat kebahagiaan dimanapun di dunia, kenali itu adalah Anda. Di mana ada tawa, ketahuilah bahwa itu adalah kegembiraan tanpa akhir dari Anda yang bersinar. Ketika Anda melihat banyak sekali bentuk kehidupan yang spektakuler di dunia, ketahuilah bahwa kehidupan yang menghirupnya adalah makhluk tanpa batas, dan itu juga Anda. Tidak ada hal lain yang ada selain kemuliaan satu-satunya wujud tanpa batas, diri sejati, kesadaran-kesadaran murni. Dan itu adalah kamu. Pada akhirnya, setiap saat dan setiap keadaan dalam hidup Anda mengarahkan Anda ke rumah, ke kesadaran. Ketika ada sesuatu yang menyakiti Anda dalam hidup, tanpa kecuali itu adalah panggilan bangun yang memberitahu Anda bahwa Anda menuju ke arah yang salah, Anda mempercayai sesuatu yang tidak benar. Kami adalah anak yang hilang. Kadang-kadang kita terhuyung-huyung, kita telah memar dan dipukuli, kita telah takut, kita telah menderita, dan kita telah jatuh berkali-kali, tetapi akhir bagi kita semua adalah untuk menyadari, mengingat, dan untuk mengenali siapa kita sebenarnya, kesadaran abadi, dan bahwa tidak ada akhir bagi kita semua. Ini adalah kebenaran yang sederhana namun menakjubkan yang telah diketahui oleh sedikit orang. Ini adalah rahasia terbesar, tanpa akhir. Ringkasan bab 12. 1. Tidak ada yang namanya kematian seperti yang kita pikirkan. Tubuh mati, tetapi roh tidak dapat disentuh oleh kematian.
2. Mati sebelum Anda mati berarti mati terhadap gagasan menjadi seseorang, dan untuk menyadari kesadaran tanpa batas bahwa Anda sebenarnya. 3. Ketika tubuh berakhir, kesadaran dan kesadaran tetap seperti biasa, sepenuhnya sadar dan hidup sepenuhnya. 4. Ketika kita mengetahui kebenaran, hidup menjadi ringan dan penuh kemudahan. Ada banyak tawa, cinta yang tak terkendali, dan kenikmatan total dari semua yang terjadi. Cinta dan kasih sayang yang mendalam muncul untuk kemanusiaan dan setiap makhluk hidup. 5. Diri sejati Anda adalah satu-satunya keabadian yang ada. Segala sesuatu yang lain datang dan pergi, muncul dan menghilang. 6. Memiliki kehidupan di bumi seperti memiliki avatar dalam game komputer. Dalam kehidupan manusia, kita juga mendapatkan tubuh baru setiap kali kita mati, sampai kita menyelesaikan permainan dengan bangun dan menyadari sepenuhnya siapa kita, kesadaran. 7. Sebagai diri sejati Anda akan lebih bersenang-senang daripada yang pernah Anda alami. Anda akan melakukan semua hal yang Anda lakukan sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Anda akan melakukan segalanya dalam kebahagiaan dan kedamaian yang berkelanjutan. 8. Satu-satunya tujuan dalam hidup adalah menjadi totalitas diri kita. 9. Sangat sering melalui penderitaan kita mulai bertanya-tanya tentang apa sebenarnya hidup itu. Bagi banyak orang, penderitaan mereka telah membawa mereka langsung ke surga bagi diri mereka sendiri. 10. Ketika Anda tahu bahwa semuanya baik-baik saja, apapun yang terjadi, Anda akhirnya bebas dari gagasan negatif apapun, dan kehadiran Anda akan sangat menenangkan orang lain dalam penderitaan mereka. 11. Kesadaran adalah jalan keluar Anda dari semua penderitaan, itu adalah kunci Anda menuju keabadian, dan kehidupan yang penuh tawa, kegembiraan, kelimpahan, keindahan, dan kebahagiaan. 12. Ketika Anda melihat cinta di mana saja di dunia, sadarilah bahwa itu adalah Anda. 13. Ketika ada sesuatu yang menyakiti Anda dalam hidup, tanpa kecuali itu adalah panggilan bangun yang memberitahu Anda bahwa Anda menuju ke arah yang salah, Anda mempercayai sesuatu yang tidak benar. 14. Akhir bagi kita semua adalah menyadari, mengingat, dan mengenali siapa kita sebenarnya, kesadaran abadi.